Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalista Dava Aurelia dengan 3 digit tim terakhir aku 116. Hari ini Halo semuanya, selamat datang di pertemuan C++ level 3 dan 4 yang membahas beberapa konsep fundamental dalam pemrograman, yaitu pertama ada kondisional, loop, parameter, yaitu copy versus reference, prototype fungsi, organisasi kode atau kode HPP dan CPP, cara compile lewat terminal, dan latihan membuat program modular sederhana. Tujuan akhir dari pertemuan ini, semoga kalian mampu menulis program C++ yang rapi, modular, dan bisa dikompilasi dengan benar menggunakan beberapa file. Penjelasan if, else, dan logika boolean. Kita mulai dari kondisional. Kondisional digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang bernilai benar atau true atau salah atau yang biasa disebut dengan false. Nah, contoh struktur dasarnya itu seperti ini. Aku udah sediain ada if, kondisinya apa, nanti dijalankan jika kondisinya true, else if itu apa. Ini contohnya juga udah ada integral x sama dengan 75, terus nanti if x-nya misalkan lebih dari 9 sama dengan 80 gitu. Oke, logika boolean itu ada and benar jika dua kondisinya benar, terus or benar jika salah satunya benar, kalau not berarti membalik kondisi. Konsep ini akan berguna untuk mengatur alur program. Yang kedua ada loop. Sebentar. Yang kedua ada loop for, while, do while, sama iterasi array. Loop digunakan untuk mengulangi perintah tanpa menulis kode berkali-kali. Loop for ini digunakan ketika jumlah perulangan sudah jelas. Terus di sini juga udah ada programnya. Nah, loop while sendiri digunakan ketika jumlah perulangan bergantung kondisi. Terus kalau do while itu dijalankan minimal 1 kali. Kalau iterasi array itu C++ dapat mengakses elemen array menggunakan indeks. Terus latihan program itu menghitung rata-rata nilai. Ya oke, integral n-nya misalkan masukkan jumlah nilai. Ini seperti ini, aku udah bikin contoh kode singkat dari CPP. Nah, konsep ini yang digunakan itu ada loop, array atau vektor, sama operator aritmetika. Nanti juga ada perkalian sama. Jadi nanti penjelasannya itu loop luar menentukan baris, loop dalam menentukan kolom. Terus juga ada namanya parameter by copy dan by reference. Nanti nilai parameter disalin, tidak mengubah variabel asli. Jadi kalau by reference itu menggunakan dan mengubah variabel asli. Nah, contoh perbedaannya nanti ada integer A sama dengan 5, terus ntar tambah 1 A itu nanti A-nya tetap jadi 5, tapi kalau misalkan tambah 1 ref atau reference variable itu nanti bakal A-nya berubah. Terus ada juga prototype fungsi. Prototype itu dideklarasiin sama fungsi memberitahu compiler bahwa fungsi itu ada. Biasanya berada di atas main atau di file HPP. Kegunaannya sendiri tuh compiler tidak error ketika fungsi dipanggil sebelum definisi, memisahkan deklarasi dan implementasi. Terus nanti ada memisahkan kode HPP dan CPP 5 sampai 8. Oke, ini ada kode pengkodenya. Dia juga pakai integer max. Terus ada compile dan run via terminal. Terus ada nanti pokoknya tujuannya ini bakal membuat programnya rapi, fungsi terpisah, terus file terstruktur. Contoh alur programnya nanti ada user memasukkan jumlah nilai, yang kedua program hitung rata-rata, terus cetak tabel perkalian, terus semua fungsi modularisasi di file HPP dan CPP. Nah, konsep ini dasar untuk struktur program besar, penting untuk manajemen proyek C++ modern. Seperti itu. Nah, apa itu kondisi? Kondisi digunakan untuk membuat program mengambil keputusan berdasarkan nilai tertentu. Contoh kodenya itu seperti ini, enter user underscore
age atau umur pengguna tuh sama dengan 37. Terus nanti ada juga jika misalkan umur pengguna kurang dari 18, berarti nanti bakal yang keluar adalah you are not an adult yet, jadi kamu belum dewasa. Nah, nanti kalau misalkan jika pengguna berumur lebih dari 18 terus dan di bawah umur 30, berarti nanti akan yang keluar kamu you are an adult below 30 gitu. Terus ntar kalau ada else if lagi, itu ada user underscore age itu sama dengan 30, lebih dari 30, dan user underscore age itu kurang dari 40, berarti you are in your 30s kalau yang keluarnya. Terus kalau misalkan else, you are 30 or more gitu. Jadi if ini hanya dieksekusi jika kondisinya benar. Terus kalau misalkan else if itu diperiksa jika kondisi sebelumnya itu salah. Nah, kalau misalkan else ini dijalankan jika semua kondisinya sebelumnya salah. Jadi ntar ada operator logika sama yang seperti aku bahas tadi, yaitu ada and, or, sama not. And itu berarti dua-duanya benar, kalau or salah satunya benar, kalau not berarti kondisinya berbalik. Jadi contoh hasilnya itu kan jika user underscore age sama dengan 37, maka outputnya nanti you are in your 30s gitu. Nah, nanti juga ada logika boolean dan bool alpha. Nah, nanti kalau ditambah bool alpha ini hasilnya 1, kalau misalkan dengan bool alpha ini hasilnya true. Jadi nanti bool alpha ini membuat nilai boolean ditampilkan sebagai teks, yaitu true atau benar, false atau salah. Jadi nanti yang keluar bakal benar atau salah nih gitu. Untuk variabel dan operasi dasarnya sendiri itu ada integer a sama dengan 2 dikurang 3, integer b sama dengan a ditambah 2, a sama dengan 10, integer c sama dengan a tambah b. Penjelasan langkah demi langkahnya itu a sama dengan 2 kurang 3 itu nanti hasilnya a sama dengan min 1. Kalau b itu misalkan a tambah 2, berarti b-nya sama dengan 1. A sama dengan, kalau misalkan a sama dengan 10, nilai lamanya itu bakal hilang, jadi digantinya 10. Kalau nanti yang keempat, c sama dengan a tambah b, berarti c sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11. Ntar output programnya pasti 11 gitu. Selanjutnya ada penggunaan for while dan do while. Contoh for loop-nya itu tuh ntar ada kayak integernya i sama dengan 0, terus while-nya i kurang dari 5 gitu. Kalau contoh do while-nya itu misalkan integer i sama dengan 0, do-nya nanti ada kurang-kurang while, count, terus integer sama i plus plus, ntar while-nya i kurang dari 5. Do while ini dijalankan minimal 1 kali. Nah, kalau ada iterasi array menggunakan loop sendiri, ini tuh integer datanya 5. Misalkan ada integer data 5, ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, nanti for integer i-nya 0, i kurang dari 5, sama i plus plus gitu. Jadi loop digunakan untuk membaca elemen array satu per satu. Terus nanti ada kayak rata-rata nilai dan tabel perkalian. Contohnya tuh misalkan ada integer nilai 5 data, ada 80, 70, 90, 85 sama 75. Nah, nanti for integer i-nya 0, i-nya kurang dari 5. Oke. Nanti code-nya itu rata-ratanya itu sama dengan total yang dari 5 data itu. Tabel perkalian juga sama. Selanjutnya ada di parameter copy versus reference. Copy ini tuh nggak disalin, jadi tidak mengubah variabel asli. Contohnya itu ada void add one integer x gitu. Kalau misalkan by reference itu yang tadi aku udah bilang, variabel asli itu ikut berubah. Jadi perbedaan by copy itu tidak bisa diubah variabel aslinya, tapi kalau by reference itu tuh variabel asli ikut berubah.
Nah, selanjutnya ada prototipe fungsi. Prototipe adalah deklarasi fungsi sebelum digunakan. Jadi ntar integer tambah, integer A. Kalau tambah biasanya tuh ada komanya gitu. Jadi integer A, koma, integer B gitu. Terus ntar ada, kita masukin angkanya 3,5. Itu bukan ini ya, bukan desimal atau apa. Tapi sebenarnya itu adalah tambah. Jadi misalkan yang punya A itu datanya 3, yang punya B itu datanya 5. Jadi 3 ditambah 5 gitu. Jadi bukan 3,5 tapi 3 ditambah 5. Yang hasilnya nanti ya bakal ditambah. Dan output yang bakal keluar adalah 8. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti juga ada pisahkan kode ke HPP dan CPP. Jadi nanti HPP integer tambah integer A, koma, integer B. Sekali lagi, kalau koma itu bukan koma desimal, tapi itu tambah. Terus kalau misalkan dari math CPP itu terpakai underscore include math HPP. Jadi ntar ada integer tambah ya dalam kurung integer A, koma integer B, terus nanti returnnya A tambah B berapa gitu outputnya yang keluar. Terus ada compile dan run via terminal. Ini ada G++ main, CCP math, CPP program. Oke.